kita mulai saja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat datang di ruang berbagi HPI Pusat di sore hari yang begitu cerah ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum HPI, Bapak Indra Listio, juga para pengurus yang mungkin hadir di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati semua rekan-rekan HPI. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya di bulan Ramadan ini. Saya Rona Desvi dari Divisi Pengembangan Profesi yang insya Allah akan menjadi host dan moderator Anda sore ini. Baik, di bulan Ramadan ini ruang berbagi, jadi kami majukan waktunya dari yang biasanya di malam hari, kita majukan menjadi sore hari. Ya, bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga lancar-lancar ya ibadah pekerjaan ya, juga cuannya. Nah, nih kalau berbicara masalah cuannya nih sore hari ini kita topik yang menarik nih, ya akan terkait dengan hal itu gitu ya. Tetapi sebelumnya izinkan saya mengingatkan kembali mengenai tata tertib kita seperti biasa untuk webinar dan ruang berbagi, yaitu bahwa demi kelancaran dan ketertiban acara kita, nanti audio teman-teman semua akan dinonaktifkan selama narasumber menyampaikan materinya, ya. Dan apabila nanti ada yang ingin bertanya bisa melalui fitur chat. Nah, sore hari ini narasumber kita juga dari Divisi Pengembangan Profesi, ya. Tapi sebelum saya menyampaikan profil beliau kembali ya, walaupun mungkin sebagian sudah sangat kenal dengan beliau. Kita dengarkan dulu, ini ada sambutan dari Bapak Ketua HPI kita, Bapak Indra Listio, yang alhamdulillah sore hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Pada Pak Indra, kami persilakan Pak. Terima kasih Mbak Rona. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ingin menyapa Pak Hendarto Setiadi ya, Ketua Dewan Penasihat Kehormatan, kebetulan hadir di sini, dan rekan-rekan yang lain ya, tentunya. Dan Mas Ade ya, apa kabar Mas Ade? Ini adalah hari pertemuan pertama ya, pertemuan pertama untuk sharing session di bulan Ramadan yang dimajukan betul, apa yang disampaikan Mbak Rona, dan ini adalah waktu yang pas ya, waktu yang pas untuk kita sambil menunggu berbuka puasa. Tema kali ini adalah tema yang sangat penting dan sangat mendasar sebenarnya bagi kita yang ingin berprofesi sebagai penerjemah, dan saya pikir kita perlu mendengarkan ya perspektif yang sudah diterapkan oleh Mas Ade yang sudah pengalamannya melanglang buana. Jadi kita di sini akan belajar bersama tentang bagaimana perspektif Mas Ade dalam menetapkan harga itu. Dan ini penetapan harga ini akan menjadi sangat penting buat kita karena disinilah awalnya apakah kita nanti akan bagaimana kita melihat profesi ini, apakah kita menghargai apa yang kita kerjakan atau bagaimana ini kita apa yang sudah nanti kita juga bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan semua. Jadi demikian, dan mudah-mudahan pertemuan sharing session ini akan sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti di sesi-sesi berikutnya rekan-rekan yang lain bisa turut menjadi narasumber ya untuk sharing session ini. Terima kasih kepada Professional Development, Divisi Pengembangan Profesi yang telah memfasilitasi program yang sangat baik ini buat seluruh anggota HPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Indra atas sambutannya. Ya, sebelumnya juga saya mau mengingatkan teman-teman ya, ini seringkali ditanyakan ini ya, kalau sudah ada selesai acara ruang berbagi, ada ini nggak ya materinya dibagikan, ada rekamannya tidak ya yang dibagikan gitu ya. Jadi untuk ruang berbagi setelah acara selesai, kami tidak ada membagikan rekaman acara ya, tapi mungkin nanti akan diunggah di YouTube HPI ya, walaupun yang untuk saat ini atau tahun ini mungkin baru akan diunggah tahun depan ya, karena yang tahun ini yang diunggah adalah ruang berbagi tahun lalu. Lalu juga untuk materi gitu ya, ada yang sebagian dibagikan, ada yang tidak, tergantung dari kesediaan narasumber. Dan untuk hari ini Mas Ade alhamdulillah bersedia membagikan materinya ya. Jadi nanti akan diunggah di fitur chat ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk mengunduh di fitur chat nanti kalau sudah saya unggah gitu ya. Karena kami tidak akan mengirimkan kembali melalui email setelah acara selesai. Baik, kita langsung saja. Untuk menyingkat waktu ya, saya bacakan kembali profil Mas Ade ya, nama lengkapnya Ade Baja Indarta SE MBA. Beliau anggota penuh dan pengurus HPI di Divisi Pengembangan Profesi, penerjemah lepas purna waktu, mantan in-house translator dan language manager di SDL Singapura, Expedia, Facebook International, dan Netflix. Ya, beliau akan membahas ya mengenai cara menghitung tarif penerjemahan gitu ya. Semoga ini nanti bermanfaat buat kita semua. Baik Mas Ade, saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore buat rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir di acara ruang berbagi sore ini. Mungkin tempo sore ini agak lambat, tidak apa-apa ya, karena teman-teman juga sedang berpuasa, jadi kita sama-sama menghabiskan sisa-sisa energi yang terakhir hari ini. Langsung saja mungkin saya akan berbagi layar. Sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat? Ya, sudah jelas Mas Ade. Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti tadi Pak Indra sebutkan, ini sebuah materi atau bahasan yang sebenarnya cukup mendasar, tapi masih sangat sering ditanyakan, terutama mungkin untuk rekan-rekan yang baru menjadi penerjemah lepas, baru menjadi penerjemah. Jadi seringkali kami menerima pertanyaan juga melalui survei webinar, bagaimana cara menghitung terjemahan. Nah, di sini hari ini saya ingin berbagi cara yang selama ini saya lakukan dalam menghitung tarif penerjemahan. Nah, mungkin di sini saya lihat ada cukup banyak rekan-rekan senior juga. Jadi jika rekan-rekan senior ingin berbagi juga, nanti silakan bisa baik di chat atau nanti pada saat kita melakukan tanya jawab. Sedikit latar belakang untuk menjustifikasi apakah yang akan saya bagikan hari ini. Ini kurang lebih pengalaman saya. Jadi saya menjadi penerjemah atau berada di industri ini sudah kurang lebih 20 tahun sekarang ini, dimulai dari saat saya masih kuliah semester 4 mungkin waktu itu. Jadi kalau dibikin persentase mungkin hampir rata ya, jadi saya bekerja di agensi penerjemahan 5 tahun, mulai dari PEMAT di Jogja, SDL di Singapura, sempat juga remote untuk Vistatek, dan juga sekarang mengelola agensi sendiri karena kata. Kemudian di end client, ini klien akhir, biasanya kita menyebutnya dengan nama end client, itu sekitar 9 tahun, di Mic33, Expedia, Facebook, dan juga Netflix. Dan kemudian juga sebagai penerjemah lepas sudah 6 tahun. Jadi mungkin kalau melihat persentasenya, saya bisalah mengatakan dengan cukup percaya diri bahwa ini saya bisa mengetahui paling tidak secara menyeluruh ya, dari sudut pandangnya, baik dari sudut pandang agensi atau klien, dan juga dari sudut pandang penerjemah lepas. Nah, sebelumnya saya ingin melakukan penafian terlebih dahulu, karena ini adalah ruang berbagi, jadi saya di sini hari ini berbagi sebagai seorang pribadi ya, jadi bukan sebagai pengurus divisi pengembangan profesi HPI.
Jadi apa yang akan saya ceritakan hari ini lebih dari pengalaman pribadi saya dan bukan kebijakan dari HPI dan tidak mewakili HPI sebagai organisasi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ikut karena ingin tahu berapa tarif untuk penerjemahan dokumen, tarif untuk ini, mungkin akan kecewa ya karena saya tidak akan memberikan rekomendasi tarif. Mungkin hanya akan menyebutkan beberapa ilustrasi saja, jadi tidak ada rekomendasi dari saya yang akan saya berikan hari ini. Nah, mungkin ini pertanyaan yang juga umum sekali ditanyakan ataupun dibahas di forum-forum, dan juga kemarin waktu pendaftaran kita memberikan formulir untuk mengajukan pertanyaan. Salah satu yang ditanyakan adalah kenapa HPI atau mungkin organisasi tidak memberikan menetapkan harga saja, jadi semua penerjemah tarifnya sama. Nah, ini menurut pemahaman saya ya, jadi dari pemahaman saya, kenapa sih tidak ada yang namanya tarif standar untuk penerjemahan, baik di Indonesia ataupun di dunia industri penerjemahan internasional. Yang pertama, kalau kita lihat Indonesia, ini yang mungkin hukum positif yang tidak bisa dibantah lagi dan tidak bisa diperdebatkan. Kita punya undang-undang tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi pelaku usaha itu dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menetapkan harga. Jadi kita tidak boleh bersepakat dengan penerjemah yang lain misalnya untuk menetapkan satu harga yang sama untuk semua layanan terjemahan. Jadi klien apapun misalnya datang ke penerjemah manapun yang sudah bersepakat tarifnya nanti sama. Jadi menghindari persaingan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi saya tidak menyarankan hal tersebut karena memang secara hukum sudah diatur bahwa tidak boleh adanya penetapan harga oleh antar pelaku industri. Nah, kemudian dari pengalaman saya sendiri, menurut saya standarisasi tarif ini sendiri justru merugikan pelanggan yang pertama ya. Jadi pelanggan itu akan dirugikan. Kenapa? Karena setiap pelanggan, setiap orang yang ingin membutuhkan jasa terjemahan pasti memiliki kebutuhannya yang berbeda-beda ya. Jadi ketika distandarkan, mungkin dicontohkan saja misalnya saya butuh terjemahan akta lahir misalnya. Kemudian ternyata di suatu negara, di suatu industri sudah ditetapkan harganya sama semua. Nah, itu agak susah karena biasanya kan kalau harga ditetapkan, maka mungkin syarat-syaratnya ditetapkan juga. Misalnya terjemahan harus selesai dalam 3 hari dengan harga 300.000 per halaman, misal ya, ditetapkan seperti itu. Maka saya sebagai klien justru merasa rugi karena misalnya jika saya butuh terjemahan itu cepat dan saya bersedia bayar lebih mahal. Misalnya, saya butuh terjemahan hari ini karena tiba-tiba saja saya butuh terjemahan akta yang mendadak tanpa bisa direncanakan sebelumnya. Nah, jika seperti ini kan saya tidak punya kesempatan untuk mencari penerjemah yang bersedia mengerjakannya secara lembur misalnya, dengan tarif yang lebih besar walaupun saya menghendaki. Nah, jadi klien rugi dalam hal ini ketika ada standarisasi harga. Kemudian juga sebaliknya, ketika misalnya klien kebutuhannya itu bukan terjemahan yang berkualitas tinggi misalnya, mungkin sekedar ingin menerjemahkan surat yang didapat dari temannya dan kebetulan suratnya dalam bahasa lain. Jadi si klien tidak ingin terjemahan yang terlalu bagus juga, yang penting tahu isinya. Nah, mungkin dalam hal ini jika klien harus membayar mahal sesuai standar harga, maka akan merasa rugi. Jadi bisa mencari pilihan-pilihan yang ada di pasar dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, kemudian juga dari sisi kita sendiri, dari sisi saya sendiri misalnya, ada standarisasi harga, saya akan merasa dirugikan juga karena misalnya saya sudah pengalaman 20 tahun, kemudian saya menetapkan harga harus sama semua dengan penerjemah yang lain, dengan penerjemah yang misalnya baru berpengalaman 1 tahun. Padahal saya mungkin merasa bahwa kualitas terjemahan saya karena pengalaman dan juga karena pengalaman menerjemahkan yang cukup lama, saya merasa kualitas saya bisa lebih baik. Nah, itu tentu saya akan merasa rugi jika harus memberikan harga yang sama dengan penerjemah yang mungkin lebih pemula atau lebih kurang berpengalaman. Nah, dengan tidak adanya standarisasi, saya justru merasa bisa menentukan harga saya sendiri yang sesuai dengan kompetensi dan kualitas yang menurut saya mungkin lebih bagus dari yang penerjemah pemula. Nah, itu kenapa tidak ada standar untuk tarif penerjemahan, menurut saya. Nah, jadi alih-alih mencari tarif standar, saya menyarankan agar teman-teman ini mencari tarif yang tepat. Nah, tarif yang tepat ini definisi saya sendiri seperti ini. Jadi tarif yang tepat itu seperti apa? Tarif yang tepat mungkin seperti yang ini. Jadi tarif itu bisa bersaing dengan sehat. Jadi ketika kita menjadi penerjemah,
kita menawarkan tarif kita, memberikan tarif ke klien itu, kita bisa bersaing dengan yang lain. Dan juga kita tidak, mungkin istilahnya kalau penerjemah senior itu tidak merusak harga pasar ya. Jadi kita menentukan tarif itu berdasarkan pengetahuan yang benar. Kemudian juga tarifnya sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi kliennya memang butuhnya seperti ini, butuhnya terjemahan yang bagusnya sesuai dengan kualitas kita, ya kita berikan tarif yang tepat. Kemudian juga yang terakhir, yang tadi disinggung Pak Indra juga, memenuhi kebutuhan kita sebagai penerjemah profesional. Kita di sini kan jadi penerjemah bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, bukan untuk hanya bersenang-senang ya. Kalau seperti saya benar-benar menggantungkan hidup saya dan keluarga saya dari penerjemahan. Jadi tarif itu harus bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai penerjemah profesional yang mungkin kalau dari bayangan saya bisa mungkin lebih dari 20 tahun ya, bahkan mungkin sampai pensiun pun saya tetap akan menerjemahkan. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Tema hari ini. Bagaimana cara kita menghitung tarif yang tepat ini? Nah, pada prinsipnya sebenarnya cuma ada 3 ini ya, yang bisa kita ingat-ingat mungkin dengan mudah. Yang pertama, menurut saya kita harus menghitung tarif minimum yang mampu kita terima. Nah, tarif minimum yang mampu kita terima itu harus kita tekankan bagian yang mampunya itu. Sebab kadang klien selalu minta tarif yang paling rendah, dan itu menurut saya sih wajar ya. Jadi dari sisi klien mereka berharap mendapatkan tarif yang paling murah, tapi dari sisi kita juga harus tahu sebenarnya minimum yang kita mampu kita terima berapa. Jangan sampai kita menerima di bawah kebutuhan kita, keperluan kita. Kemudian yang kedua, kita harus memperkirakan tarif pasar yang berlaku. Nah, ini yang agak sulit ya. Untuk menghitung tarif minimum nanti mudah, nanti akan dibagikan juga kalkulator sederhana yang saya buat. Itu cukup mudah caranya, tapi yang kedua ini agak lebih sulit karena kita harus memperkirakan tarif yang berlaku di pasar. Jadi kita harus tahu, kalau misalnya kita itu penerjemah paper atau penerjemah makalah ilmiah, kita harus tahu kira-kira pasaran sekarang tarifnya berapa. Itu yang kedua, kita harus tahu seperti itu. Jadi kita harus memperkirakan. Mungkin kita tidak akan bisa tahu pastinya ya, karena namanya juga pasar ya, kita tidak tahu satu persatu, tapi paling tidak kita punya gambaran seperti apa kurang lebihnya tarif yang berlaku saat ini. Nah, kemudian yang ketiga yang menurut saya lebih sulit lagi, nanti kita harus menentukan sendiri tarif yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan kita sebagai penerjemah, sesuai dengan proyek yang kita kerjakan, dan juga sesuai dengan tarif pasar yang berlaku tadi. Nah, jadi apa itu tarif minimum? Tarif minimum ini saya artikan seperti ini. Jadi tarif yang mampu memenuhi kebutuhan kita sebagai penerjemah profesional secara layak. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita sebagai penerjemah profesional, jadi kita bukan hanya sekedar menerjemahkan dan kemudian senang setelah diberi jajan atau mungkin diberi oleh-oleh. Kita bukan seperti itu ya. Jadi kita menggantungkan hidup kita sebagai penerjemah. Dan dari tarif minimum ini nanti setelah kita tahu, kita harus dari sisi saya, dari pendapat saya, menurut saya kita harus memastikan bahwa kita tidak pernah menerima pekerjaan yang tarifnya di bawah tarif minimum. Jadi setelah kita nanti menemukan mengkalkulasi tarif minimum, pastikan jangan pernah kita menerima apapun tawaran itu di bawah tarif minimum. Saya pernah di agensi, jadi agensi juga memang mengalami hal yang sama dengan penerjemah saat ini, setahu saya. Jadi ada tekanan harga dari klien juga. Jadi kadang agensi harus menawar ke klien, ke penerjemah tarifnya, meminta tarif lebih rendah. Nah, ini rayuan-rayuan yang kadang diberikan seperti ini, misalnya, ini kalau bisa kita minta diskon lebih banyak ya, soalnya nanti ini proyeknya jangka panjang, jadi bisa jangka panjang bertahun-tahun, nanti cukup baik buat usahamu, seperti itu misalnya. Atau kadang mereka bilang, ini bukan proyek 1-2 kali, volumenya besar loh ini, jadi kan lumayan nanti kalau diskonnya besar, dapatnya besar. Kemudian juga kadang ada juga yang bilang, ini proyeknya prestisius loh, nggak semua penerjemah terlibat dalam proyek ini, jadi kamu beruntung bisa ikut proyek ini. Nah, ini rayuan-rayuan yang menurut saya cukup umum digunakan oleh agensi. Nah, saran saya adalah jika teman-teman sudah menghitung tarif minimum, jangan sampai nanti tarif di bawah minimum diterima, apapun itu rayuannya. Karena nanti kalau kita menerima di bawah tarif minimum, nanti akhirnya ya kita akan kesulitan sendiri ke depannya. Nanti akhirnya misalnya kita harus ngirit ya, agar karena kita sudah dapat proyeknya, sudah menyetujui proyeknya,
tapi ternyata tarifnya itu tidak cukup untuk kehidupan kita, tidak cukup membayar internet misalnya, jadi kita harus melakukan pengiritan sana-sini, dan itu menurut saya tidak perlu dilakukan kalau kita sudah tahu sebenarnya berapa tarif minimum yang kita mampu. Nah, ini cara menghitungnya. Terus gimana cara menghitung tarif minimum ini? Prinsipnya juga gampang ya, hanya ada 3 step saja. Yang pertama, kita harus menghitung semua kebutuhan kita yang diperlukan untuk hidup layak sebagai seorang penerjemah profesional. Yang kedua, kita harus menghitung jam yang ingin kita habiskan untuk bekerja. Kan kita kan umum dikatakan ya bahwa kita ini bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Jadi kita harus tahu seberapa banyak sebenarnya kita mau bekerja. Kan kita tidak mungkin juga bekerja 24 jam tanpa nanti akhirnya juga mempengaruhi hasil terjemahan kita. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kita harus menghitung tarif minimum dari hasil kalkulasi itu. Sekarang saya mau coba keluar dulu dari PowerPoint-nya. Ini saya bagikan sekalian folder untuk materinya, jadi bisa jika teman-teman ingin mengikuti bisa juga di situ. Ya, ini saya bagikan, semoga sudah kelihatan ya. Jadi ini saya bikin sekedar oret-oretan kecil saja, kalkulator sederhana. Jadi teman-teman bisa mengunduh berkasnya dan kemudian melihat di 2 tab ini. Tab yang pertama ini untuk menghitung pengeluaran tarif minimum. Nanti teman-teman bisa mengedit bagian yang kuning dan yang hijau ini sudah saya berikan rumus sederhana, jadi tidak perlu diedit lagi. Nah, nanti teman-teman bisa mulai memikirkan kebutuhan sehari-hari, misalnya biaya hidup teman-teman itu apa lagi. Untuk misalnya ini contoh yang mungkin di kota yang tidak terlalu besar ya, bukan Jakarta mungkin ya, kota yang lumayan lebih kecil dari Jakarta, mungkin Bujang, mungkin hanya 5 juta untuk kebutuhan sehari-hari misal. Dan di sini kita mencoba mencantumkan yang minimum dulu ya. Jadi ketika kita mengatakan kebutuhan sehari-hari, ya kebutuhan sehari-harinya minimum. Jadi kalau teman-teman misalnya gaya hidupnya suka ke mall, suka belanja tiap minggu, mungkin itu tidak perlu dimasukkan ke sini dulu, tapi benar-benar yang kebutuhan sehari-hari saja dulu, yang minimum. Termasuk nanti misalnya jika teman-teman harus membayar asuransi, menyisihkan uang untuk tabungan, bisa dimasukkan di sini, investasi, kemudian juga tentunya pajak, karena penerjemah lepas juga membayar pajak ya kita ya. Nah, kemudian juga selain biaya hidup, kita masukkan biaya profesi. Biaya profesi ini contoh pengeluaran-pengeluaran kita yang terkait dengan pekerjaan, karena tidak mungkin kan kita menjadi seorang profesional yang memberikan hasil kerja terbaik tanpa kita mengeluarkan biaya untuk mengembangkan kompetensi kita. Nah, di sini saya misalnya cantumkan keanggotaan HPI. Ini per bulan ya. Jadi per bulan kan HPI itu kalau anggota penuh 350.000, jadi per bulan itu cuma 30.000 ya. Ini sebenarnya masih sangat murah menurut saya. Dibandingkan misalnya dengan kalau kita jadi anggota Prozi itu sekitar 1,5 juta. Jadi dibagi 12 kita mengeluarkan untuk Prozi sekitar 125.000. Kemudian misal kita ada internet, ada biaya ikut pelatihan webinar, kemudian kalau misalnya kita berlangganan software tertentu, bisa dimasukkan juga. Nanti teman-teman bisa edit ya, ini bisa diganti-ganti juga kalau mau diganti yang lain, misalnya ternyata tidak banyak pengeluaran software, 200.000 misal. Nanti otomatis akan dijumlahkan di sini. Jadi step pertama, kita tahu pengeluaran bulanan kita untuk minimumnya berapa. Paling nggak kita butuh 7 juta misal ya, 7 juta untuk pengeluaran sehari-hari bekerja sebagai penerjemah lepas full time. Ini mungkin kasusnya full time ya. Karena saya kan full time, jadi saya memberikan contohnya full time. Kemudian yang kedua kita hitung hari kerjanya, hari kerja per bulan. Apakah kita ingin kerja seminggu 5 hari atau seminggu 6 hari? Kita bisa masukkan di sini. Kalau kita pengen libur Sabtu Minggu, sebagai penerjemah lepas kita harus memikirkan itu sendiri ya. Karena kalau enggak bisa-bisa nanti tarif yang kita pasang terlalu rendah dan kita harus bekerja di akhir pekan. Nah, misal saya pengen Sabtu Minggu libur, jadi sebulan hanya 20 hari. Kemudian libur tahunan, ini juga kita perlu pikirkan, karena sebagai penerjemah lepas, kita itu tidak punya yang namanya cuti berbayar
kecuali kita rencanakan sendiri. Nah, kita bisa masukkan di sini. Kita pengen setahun itu cutinya berapa bulan, berapa hari. Misal Lebaran pulang, kemudian mudik, kemudian Natal juga akhir tahun libur lagi. Kita bisa tulis misalnya 12 hari. Nah, sehari berapa? Sehari apakah 8 jam? Mungkin kalau masih bujang bisa ya 8 jam kerja, kemudian ini tambah 1-2 jam buat balas email segala macam. Atau misalnya kalau kita mau yang lebih realistis, misalnya 7 jam ya, 7 jam. Kita masukkan aja 7 jam per hari. Nanti akan ketemu otomatis itu hasilnya, tarif minimum per jamnya berapa. Nah, di sini saya menggunakan per jam karena menurut saya per jam ini cukup fleksibel. Nanti kalau kita butuh tarif yang lain, bisa kita olah dari tarif per jam. Jadi dengan hitungan seperti ini, misalnya kita temukan bahwa tarif minimum kita adalah 50 per jam, 50.000 per jam. Jadi kalau suatu saat ada yang menawarkan di bawah 50.000, itu tidak perlu pikir 2 kali, menurut saya langsung ditolak saja. Karena kalau kita sampai menerima yang di bawah 50.000 itu artinya kita harus mengorbankan kebutuhan kita. Jadi suatu saat bisa-bisa kita harus, misalnya, oh ya udah karena pendapatannya di bawah itu kita tidak bisa menabung atau tidak bisa berinvestasi. Jadi nanti yang rugi adalah kita. Nah, kemudian juga nanti kalau teman-teman butuh angka yang lain, bisa misalnya menggunakan converter ini, tab converter. Ini sederhana saja ya. Jadi misal tarif per jam tadi 50.000. Kemudian teman-teman harus coba sendiri menerjemahkan per jam itu biasanya berapa kata misalnya. Kalau per jam bisa menerjemahkan 300 kata, tinggal diisi 300 kata, nanti keluar hasilnya tarif per katanya berapa. Ini tarif minimum ya, tarif minimum per kata. Kemudian juga kemarin di survei ada yang tanya juga terjemahan per kalimat. Saya belum pernah menemui seperti ini, per kalimat terjemahan tarifnya. Tapi jika butuh, bisa juga digunakan di sini. Misalnya tarif per jamnya 50.000. Kemudian tinggal dihitung per jam itu kita bisa menyelesaikan terjemahan berapa kalimat, misalnya 30 kalimat, ya nanti keluar tarif per kalimat berapa. Jadi tinggal disesuaikan saja, yang penting kita sudah tahu tadi tarif minimum per jamnya berapa. Nah, tadi saya sudah bagikan juga, nanti teman-teman bisa coba download untuk diisi sendiri. Itu yang tarif minimum ya. Jadi yang pertama tarif minimum. Itu gampang karena ada kalkulatornya, tinggal dimasukkan. Nah, yang kedua ini mungkin yang agak susah, mulai susah. Tarif pasar. Cara menentukan tarif pasar gimana? Memperkirakan gimana? Karena beda pasar pasti beda tarif ya. Jadi kalau kita nerjemahin buku, kemudian dibandingkan dengan nerjemahin situs web misalnya, pasti beda tarifnya. Kemudian klien luar negeri sama klien dalam negeri pasti beda juga tarifnya. Yang jelas karena dalam negeri misalnya kita pasti pakainya rupiah kan, karena ada undang-undang juga bahwa transaksi dalam negeri harus menggunakan rupiah. Kemudian tarif bahasa Indonesia misalnya beda dengan tarif bahasa Jepang. Jadi kalau kita melihat penerjemah lepas di Jepang itu tarifnya jauh lebih tinggi biasanya dari tarif penerjemah Indonesia, tarif penerjemah Vietnam, atau negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Itu mungkin berhubungan dengan perkembangan perekonomian juga di negara masing-masing. Nah, kenapa kita harus memperkirakan tarif pasar? Menurut saya ini cukup penting, karena kalau tidak kita bisa kehilangan daya saing, kemudian nanti berdampak pada penghasilan, dan juga merusak citra kita. Contohnya misalnya kita terbiasa menerjemahkan buku, dibayar misalnya 20.000 per halaman. Tiba-tiba kita dikontak sama agensi asing karena misalnya kita punya akun di LinkedIn ya. Nah, tiba-tiba kita pakai tarif yang sama karena kita nggak tahu tarif pasarnya, kita asal aja, oh yaudah pakai tarif yang biasa aja 20.000 per halaman. Itu akibatnya apa? Bisa misalnya merusak citra. Jadi nanti agensinya pikir, 20.000 ini kalau dalam dolar cuma berapa? Ini benar-benar penerjemah profesional atau enggak? Jangan-jangan hanya orang-orang yang mengaku sebagai penerjemah. Masa dia nggak tahu tarif penerjemah internasional berapa? Nah, itu bisa merusak citra. Atau sebaliknya, misalnya kita biasa dapat kliennya itu kliennya luar negeri ya, misalnya per halaman 300.000 misal ya. Tiba-tiba kita dapat tawaran terjemahan dari mahasiswa, karena kebetulan kita lagi nggak banyak job, kita ditawari terjemahan sama mahasiswa, menerjemahkan paper misalnya. Kemudian kita memaksa bahwa ya tarif saya 300.000, ini nggak bisa nggak 300.000. Itu akibatnya apa? Ya bisa dipastikan si mahasiswa ini mungkin tidak akan menerjemahkan di tempat kita, karena dia bisa menemukan penerjemah lain yang mungkin sesuai dengan budget dia. Jadi daya saing kita akan hilang di situ.
Itu makanya penting kita untuk mengetahui tarif pasar. Nah, terus di mana kita harus mencari tarif pasar ini? Ya tergantung target market kita, tergantung pasar kita. Kalau misalnya kita agensi luar misalnya, kita bisa cari di Prozi, di Pros. Kalau misalnya kita mau membidik kliennya, klien perusahaan asing yang ada di luar negeri misalnya, kita bisa ngintip situs-situs web agensi luar negeri. Kita lihat, oh misalnya Vistatek ini kalau dia nge-charge klien berapa, atau mungkin kalau Gengo menge-charge klien asing itu berapa. Itu biasanya tidak semuanya ada ya, tapi ada beberapa agensi yang mencantumkan itu di situsnya. Nah, itu bisa kita intip untuk kita kira-kira sendiri. Kemudian kalau misalnya target market kita ini lembaga pemerintah ya, badan-badan pemerintah, biasanya mereka menggunakan acuan biaya dari Kemenku. Kemenku ini tiap tahun mengeluarkan acuan biaya masukan kalau tidak salah. Jadi ini khusus untuk lembaga-lembaga negara agar ketika mereka menganggarkan biaya terjemahan misalnya, itu sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi ada acuannya, tapi ini biasanya berlaku untuk lembaga-lembaga pemerintah. Kemudian kita bisa juga tanya-tanya teman penerjemah saat ketemu misalnya di acara-acara HPI, kita bisa saling tanya. Biasanya penerjemah ini lebih terbuka ketika bertemu langsung ya, karena kalau kita ngomong di webinar gini atau ngomong di forum online kan ada jejak digitalnya ya, jadi agak-agak segan juga. Tapi kalau kita ngobrol kan biasanya kita lebih bebas kalau mau ngomong soal angka segala macam. Kemudian juga dari seminar, webinar, kita bisa curi-curi dengar, kadang ada juga yang pembicara yang menyebutkan angka-angka tertentu, kita bisa tahu. Kemudian hasil survei, ada beberapa lembaga survei yang sering melakukan survei tentang terjemahan juga, tarif-tarifnya, kita bisa ngintip juga di situ. Dan juga artikel-artikel lainnya. Jadi prinsipnya adalah kita bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk mencari, memperkirakan tarif pasar itu seperti apa. Ini contoh yang di Prozi, untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu tarif penerjemah lain, bisa melihat tarif yang dilaporkan di Prozi ya. Jadi ini tarif yang dicantumkan penerjemah Indonesia di Prozi. Ada yang bilang rata-ratanya sekitar 0,1 atau 0,07 minimumnya. Ini tarif yang dilaporkan ya. Jadi mungkin kenyataannya mungkin kadang bisa nego juga, tapi paling tidak kita tahu lah kira-kiranya. Jadi nggak terus tiba-tiba ketika ditanya oleh agensi kita bilang, oh tarif saya 0,2. Nah itu jelas jauh dari tarif pasar ya. Jadi nanti agensinya bakal mikir, ini klien aja ke saya nggak sampai 0,2, kok bisa-bisanya dia minta 0,2, apakah dia nggak tahu soal terjemahan? Mereka jadi meragukan kompetensi kita. Ini contoh kalau misalnya kita melihat di agensi-agensi, situs web agensi ya, yang pertamanya dari Gengo. Jadi kelihatan berapa mereka menawarkan tarifnya ke klien akhir. Nah nanti kan ada beda-beda ya. Satu translator segini, kemudian proofreader segini, kemudian kalau pakai content expert segini. Nanti kita bisa pertimbangkan diri. Oh, kalau yang namanya agensi kan pasti kan cari untung ya. Jadi cari untungnya berapa, nanti kira-kiranya ke penerjemah dapatnya berapa. Nah, dari situ kita bisa kira-kira harus pasang harga di sebelah mana. Nah, kemudian yang ketiga yang menurut saya paling susah ya, mungkin buat penerjemah-penerjemah yang pemula akan agak kesulitan juga ketika mulai melakukan ini, tapi nanti seiring waktu nanti bisa di trial and error juga. Jadi kita tentukan harganya, tarifnya, kemudian kalau ternyata nggak lolos, tiba-tiba ditolak sama klien, oh berarti mungkin terlalu tinggi. Atau tiba-tiba kliennya langsung terima tanpa menawar, oh berarti ini terlalu rendah mungkin tarifnya. Nah, nanti dari trial dan error itu kita jadi tahu kira-kiranya seperti apa. Nah, untuk prinsipnya, ketika kita menentukan tarif yang tepat itu, yang pertama, prinsipnya menurut saya harus lebih tinggi dari tarif minimum. Itu harus ya, jadi tidak ada negosiasi di situ. Kalau tarifnya sudah di bawah tarif minimum, langsung ditolak. Karena nanti bisa-bisa kita yang tekor ya. Jadi bisa-bisa nanti malah kita merasa jadi penerjemah ternyata penghasilannya kok nggak cukup untuk biaya hidup ya. Jadi saya nggak mau jadi penerjemah lagi. Nah, ada beberapa teman-teman yang saya temui seperti itu. Kadang saya sampaikan juga bahwa mungkin masalahnya bukan profesinya, tapi cara kita menghargai diri kita sendiri seperti apa yang menyebabkan kita tidak mampu bertahan sebagai penerjemah. Jadi yang pertama harus lebih tinggi dari tarif minimum. Nah, yang kedua prinsipnya adalah kita setelah tahu tarif pasar kita bisa menentukan. Ini mungkin agak kontroversial juga, tapi menurut saya setelah tahu tarif pasar itu kita bisa memilih sendiri kita apakah akan lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, tergantung dari nanti
disesuaikan dengan kebutuhan klien atau proyek dan bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan klien itu. Jadi menurut saya sendiri dan apa yang saya lakukan selama ini, tidak ada yang namanya harga yang standar dari diri saya sendiri. Jadi saya selalu mempertimbangkan kliennya, proyeknya seperti apa. Dari situ bisa menentukan tarif yang tepat. Nah, kemudian tadi kan saya sebutkan juga kita harus menyesuaikan tergantung dari beberapa hal ya. Jadi caranya seperti apa menyesuaikannya? Nah, yang pertama ini pertimbangkan masalah proyeknya, kualitasnya, kemudian tenggatnya, kemudian volumenya. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan kesibukan kita, kemudian spesialisasi dan pengalaman. Jadi kalau diolah seperti ini, misalnya ada proyek, tarifnya itu lebih rendah dari yang biasa kita terima, tapi masih di atas tarif minimum ya. Ternyata hari-hari itu kita benar-benar lagi nganggur, jadi ternyata lagi nggak ada proyek. Misalnya kalau saya bulan-bulan Desember itu biasanya suka sepi ya klien itu. Nah kalau misalnya sepi seperti itu kan daripada kita nganggur, kita bisa terima. Oh nggak apa-apa lah di bawah harga saya yang sebelumnya karena toh ini saya sedang nganggur, itu bisa nggak masalah. Atau sebaliknya, saya ditawari pekerjaan dengan tarif harga yang sama dengan tarif saya sebelumnya. Misalnya saya biasanya menerjemahkan dengan $0,08 misal ya per kata untuk agensi asing. Tiba-tiba ditawari tarif yang sama agensi baru. Tapi saya mikir dengan agensi yang sekarang ini saja saya sudah kelabakan misalnya karena banyak kerjaan. Kalau hanya ditawari dengan tarif yang sama mungkin saya akan tolak karena saya juga sudah sibuk dengan proyek yang ada kan. Saya mungkin bisa meminta paling enggak kalau bisa dinaikkan ya, kalau dinaikkan 0,09 atau 0,1 mungkin saya mau ambil karena ini tarifnya lebih bagus dari yang lain. Tapi kalau tarifnya sama, mending saya mengerjakan proyek yang sudah ada. Karena kalau kita sudah terbiasa mengerjakan proyek, kan lebih enak ya. Jadi kita lebih tahu terminologinya, sudah tahu kliennya, gaya bahasanya. Jadi kita tidak perlu memikirkan terminologi yang baru, mempelajari produk baru. Jadi lebih enak kalau kita mengerjakan klien yang langganan. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan seperti ini. Jadi pada akhirnya memang kembali ke kita ya. Kita harus mempertimbangkan satu persatu aspek-aspek ini kira-kira seperti apa. Nah, contohnya misalnya ini mungkin sekilas saja ya. Misalnya ada penerjemah pemula ya, dia sudah menghitung tarifnya, tarif minimum sudah menggunakan kalkulator yang tadi saya bagikan. Dia menemukan angka misal 50.000 per jam atau Rp200 per kata. Kemudian dia dapat klien dari perusahaan dalam negeri untuk mengerjakan proyek penerjemahan dokumen misalnya. Kemudian dia harus mencari informasi tarif pasar. Dia tanya sama penerjemah lain. Mungkin dia kenal dengan penerjemah di forum, di grup WhatsApp, dia japri, dia nanya, kalau proyek seperti ini biasanya berapa ya rate-nya ya? Nah, mungkin kadang senior-senior kan juga mau berbagi ya. Jadi diberitahu, oh biasanya kalau proyek seperti itu 250 per kata. Jadi sudah ada dua angka yang kita dapat. Pertama, si penerjemah ini sudah tahu minimalnya. Jadi dia tahu minimalnya bahwa dia tidak akan menerima pekerjaan di bawah Rp200. Kemudian juga dia tahu harga pasarnya 250. Nah, dia tinggal pertimbangkan, dia mau menentukan tarifnya seperti apa. Misalnya si penerjemah ini ternyata masih pemula dan dia kurang pede dengan kemampuannya. Terutama mungkin karena misalnya dokumennya itu yang belum pernah dia kerjakan. Jadi dia sampaikan ke klien, oh ini saya belum pernah ngerjakan seperti ini, tapi ternyata kliennya nggak masalah misal. Tapi dia akhirnya menentukan, oh kalau gitu saya tarifnya cobanya 250 aja lah sesuai dengan tarif pasar. Dia bisa bilang ke klien, ini pasarnya seperti ini, 250. Nah, tapi karena pertimbangan tadi, dia di pikirannya paling tidak dia mencantumkan bahwa oh kalau ternyata ditawar, saya masih maulah ditawar 10% is oke karena toh saya juga pengalaman pertama mengerjakan seperti ini bisa jadi pengalaman buat saya. Itu bisa, jadi tinggal ditentukan saja. Dalam kasus ini mungkin si penerjemah akhirnya menentukan ditawar 225 oke lah, masih oke. Jadi di bawah tarif pasar karena dia penerjemah pemula, tapi juga dia masih di atas tarif minimal dia. Jadi dia tidak akan rugi ketika bekerja untuk klien ini. Kasus 2 mungkin bisa kita lewati saja, nanti bisa teman-teman bisa baca sendiri. Nah, jadi saya ingin memberikan cukup waktu untuk tanya jawab ya. Jadi ketika nanti teman-teman ada pertanyaan bisa diajukan langsung. Jadi pada prinsipnya sih cara menghitungnya cuma 3 ini prinsipnya ya. Yang pertama, kita tentukan tarif minimum kita.
Kemudian kita perkirakan tarif pasarnya, dan pastikan yang kita bidik itu pasarnya udah jelas ya, yang mana yang mau kita bidik. Kemudian juga kita bisa kemudian setelah itu baru menentukan tarif yang tepat dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan harus dilakukan mungkin dari awal itu dengan trial and error ya. Jadi kita harus coba-coba dulu. Coba seperti ini, pertimbangannya ini, kita coba. Kalau ternyata lolos langsung tanpa ditawar, oh berarti mungkin terlalu rendah, lain kali bisa saya naikkan. Atau mungkin kalau kita sudah coba dengan tarif seperti itu, ternyata 10 kali ditolak terus, oh berarti mungkin jangan-jangan estimasi saya terlalu tinggi, jadi saya bisa ubah, saya turunkan. Itu bisa, jadi itu tergantung pada kita masing-masing. Tapi yang penting, seperti tadi yang saya sebutkan juga, kita harus berhati-hati agar tidak terlalu rendah ketika menentukan harga tarif terjemahan. Ini nanti karena yang saya alami sendiri juga dari cerita-cerita teman yang lain, nanti jadi lingkaran setan biasanya. Karena misalnya tarif kita terlalu rendah, kita asal terima aja, akhirnya kita mau nggak mau harus lembur ya. Kalau misalnya kita kerjanya normal, tarifnya rendah kan tentunya penghasilan kita nggak cukup. Akhirnya kita lembur, kita kerja 16 jam sehari misalnya. Kemudian Sabtu Minggu kita lembur. Akhirnya apa? Akhirnya kita jenuh. Kita lelah, nanti kualitasnya turun. Nah, apa yang terjadi ketika kualitasnya turun? Itu bakal kesulitan untuk mendapatkan proyek lagi, atau bahkan mungkin proyeknya jadi berkurang karena kliennya merasa kok kualitasnya tambah jelek. Kemudian karena kualitasnya jelek, kliennya berkurang, ya mau nggak mau kita akhirnya harus menurunkan harga lagi untuk menarik klien lain lagi misalnya. Nah, ini jadi lingkaran setan, semakin lama semakin akan terjerambab ke dalam jurang yang mungkin tidak berkesudahan ya. Jadi kalau memang teman-teman di sini memang ingin menggantungkan hidupnya kepada penerjemahan, menurut saya menentukan tarif ini harus dipikirkan dengan hati-hati ya. Bukan hanya sekedar, oh ini yang penting ada kesempatan emas bekerja dengan agensi A, langsung saya ambil apapun tarifnya saya mau. Kalau perlu saya tekor nggak apa-apa. Menurut saya ini harus dipertimbangkan baik-baik agar tidak seperti itu. Nah, saya rasa dari saya cukup itu saja untuk sekedar mengawali mungkin nanti diskusi juga. Jadi saya sudah mencoba menyertakan semua pertanyaan yang diajukan di formulir pendaftaran kemarin. Tapi jika ada pertanyaan yang kira-kira belum terjawab, mungkin bisa diajukan juga nanti di sini, kita bahas sama-sama. Dan sekali lagi juga jika ada teman-teman senior yang ingin berbagi, mungkin sekedar ngedrop informasi, oh ini saya biasanya terjemahin dokumen atau mengerjakan proyek subtitling misalnya, tarif yang biasa saya terima biasanya seperti ini. Itu menurut saya bagus juga ya, jadi kita bisa saling bertukar informasi, harga pasar saat ini seperti itu. Nah, saya stop dulu sharing-nya, saya kembalikan lagi ke Mbak Rona, mungkin bisa kita mulai tanya-jawabnya. Silakan, Mbak. Iya, terima kasih Mas Ade. Bagaimana teman-teman ya? Semoga ada pencerahan ya untuk bisa masing-masing menentukan seberapakah tarif Anda gitu ya. Ya, ini mungkin kita langsung saja ya. Ada pertanyaan. Ini dari Kang Fahmi Yamani. Ya, selama pengalaman Mas Ade baik saat bekerja di agensi atau sebagai penerjemah lepas, seberapa besar peluang meminta kenaikan tarif setelah kita bekerja sama dengan sebuah agensi? Apakah Mas Ade sering menemui permintaan ini dari vendor atau penerjemah saat bekerja di agensi dulu? Silakan Mas Ade. Iya, kalau boleh jujur, akhir-akhir ini memang kondisinya sedang tidak baik ya, baik dari sisi perekonomian juga dari sisi perkembangan teknologi. Jadi dari pengalaman saya sendiri, tidak mudah kita minta kenaikan tarif ke klien. Dari pengalaman saya ya, mungkin teman-teman ada yang lebih beruntung dan bisa mendapatkan kenaikan tarif. Tapi kalau dari saya merasa lebih mudah kalau kita cari klien baru daripada kita minta kenaikan tarif dari klien yang lama. Jadi misalnya kita punya klien yang sudah lama, kemudian kita cari klien baru aja, kemudian kita gunakan tarif yang lebih tinggi. Nanti pelan-pelan kalau tarif klien baru ini sudah ternyata volumenya cukup besar, kita bisa mulai melepaskan klien yang lama. Atau juga
kalau kasusnya khusus ya, jadi kalau kliennya itu tergantung dengan kita, itu biasanya lebih mudah. Jadi misalnya proyeknya ini proyek yang sangat spesifik dan mungkin dari sisi klien mereka tidak pandai mengelola knowledge manajemennya. Jadi mereka benar-benar selama 5 tahun, 6 tahun bergantung ke kita. Jadi semua TM, semua terminologi kita yang mengatur. Itu mungkin lebih mudah kalau kita mau minta kenaikan tarif karena nanti mereka jadi kalau mereka harus cari penerjemah baru mungkin akan kesulitan ya untuk memulai dari awal lagi. Mungkin posisi tawar kita di situ lebih tinggi. Tapi kalau yang saya lihat dari industri ini, sekarang karena ada banyak alternatif buat klien, klien cenderung tiap kali datang ke agensi, mereka mesti nanya, kira-kira yang bisa dihemat di bagian mana lagi, itu selalu. Dan itu yang sekarang akhir-akhir ini saya temui. Dan akhirnya kenanya juga penerjemah juga. Saya juga pernah bekerja di agensi dulu, salah satu agensi juga. Saya pernah diminta melakukan hal yang sama, menghubungi penerjemah untuk menurunkan tarifnya karena waktu itu juga sedang ada krisis ya waktu tahun 2000 sekian lah. Jadi jawaban singkatnya agak susah untuk menaikkan tarif biasanya, lebih mudah kalau kita cari klien baru dengan tarif baru yang lebih mahal. Mungkin saya bisa baca sekalian aja ya Mbak ya. Ya. Karena kelihatan Ini ada yang dari Pak Hwe. Pak Hwe, iya Pak Hwe. Apakah perhitungan harga jika pakai Trados sama atau beda? Nah, jadi kan tadi kita sudah menghitung tarif per jam, tarif per kata ya. Itu untuk tarif minimum. Kemudian kita tentukan tarif target kita seperti apa. Misalnya 0,08 misal ya per kata. Nanti untuk Trados memang ada perhitungan lain lagi. Jadi untuk Trados itu biasanya mereka minta diskon sesuai dengan fuzzy match-nya. Ini mungkin penjelasannya bisa di sesi lain ya, sesi untuk Trados ya. Tapi memang pada prakteknya kadang untuk Trados itu klien minta diskon tambahan sesuai dengan fuzzy match-nya. Kemudian ada dari Kang Fahmi lagi di bawah. Untuk MTPE. Oh ya, untuk MTPE itu juga biasanya saya tarif per jamnya sama ya, karena saya merasa ya jam saya itu dihargai sebanyak itu. Misalnya saya per jam anggap saja saya sebut 35 misalnya $35 per jam. Saya bakal minta segitu apapun proyeknya. Nanti yang membedakan adalah masalah produktivitasnya. Jadi misalnya saya dapat proyek terjemahan dan klien mau membayar dengan per jam. Saya bakal bilang, oh saya per jam terjemahan 400 kata, misal. Kemudian kalau review sama $35, tapi saya bisa review 1000 kata per jam, misal seperti itu. Nah, untuk MTPE biasanya saya mintanya lebih sedikit dari review ya. Jadi misalnya kalau review itu saya 1000 kata per jam, kalau MTPE biasanya misalnya 800 kata per jam atau 700 kata per jam. Jadi saya mainnya di bagian productivity per hour-nya. Untuk hourly rate-nya saya sama. Itu biasanya lebih mudah buat saya untuk mengingat-ingat daripada saya punya banyak tarif ya. Kadang agak pusing juga untuk mengingat-ingatnya. Iya, gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya Kang Fahmi ya. Nah, ini ada dari Mbak Fitri Anissa ini, bawahnya Mas Ade. Untuk tarif subtitling ya, bagaimana ya Pak? Saya pernah melihat di Prozi dari para subtitler luar negeri, tarifnya minimal $5 per menit. Ya. Berarti ini kalau kita lihat tadi slide saya, berarti ini kita lagi ngomongin harga pasaran ya, harga pasarannya berapa subtitling sekarang ini. Kalau yang saya tahu dari Netflix, itu ada juga bisa diakses sendiri di situsnya Netflix itu. Netflix itu ke agensi sekitar $6. Itu informasi yang terbuka untuk umum ya, jadi bukan informasi internal yang saya bagikan, tapi memang Netflix mengumumkan bahwa untuk bahasa-bahasa tertentu ada yang $6, ada yang $7 itu, tapi dari Netflix ke agensi. Nah, dari agensi ke Netflix nanti itu beda-beda lagi tergantung dari agensinya biasanya. Jadi kalau mau buat kira-kira ya end client itu ngasihnya $6, berarti paling enggak sebagai penerjemah kita bisa main di bawah itu ya, karena kan biasanya dari agensi juga mereka butuh uang untuk operasional juga segala macam. Jadi mungkin sekitar di bawah $6 lah tergantung dari agensinya. Iya. Lalu di bawahnya ini ada dari Mbak Ann Margaret ya, menanyakan apakah tarif bisa ditentukan berdasarkan jenis dokumen yang diterjemahkan. Tadi sepertinya sudah sempat disinggung ya.
Misalnya seperti dokumen hukum, karena ada risiko hukum atau kemungkinan bolak-balik dengan klien. Tarifnya biasanya lebih tinggi. Iya. Maksudnya apakah tarifnya biasanya lebih tinggi? Mungkin mau dijelaskan kembali, Mas Ade, silakan. Ya, ini bisa juga tadi di bagian ini ya, mempertimbangkan proyeknya ya. Jadi kita kan, yang penting kita tahu tarif minimum kita berapa, kemudian tarif pasarnya berapa. Misalnya tarif minimum saya itu 100.000 rupiah untuk dokumen hukum. Kemudian tarif pasarnya ternyata masih banyak yang nge-charge misalnya 200.000. Kita bisa tentukan juga di sekitar situ 200.000, mungkin tergantung dari risikonya. Nah, kalau ini kasusnya khusus ya, ada risiko hukum segala macam, mungkin memang perlu dipertimbangkan lebih tinggi misalnya ya. Tapi itu pun saya agak ragu juga sih, apakah kalau kita nambah 100.000 kita bisa menutup kerugian ketika misalnya kita dituntut terkait terjemahan ya. Jadi misalnya seperti ini ya bisa dipertimbangkan juga, dijadikan pertimbangan apakah lebih mahal atau lebih murah. Kemudian juga kemarin sempat ada yang tanya juga di survei, apakah kita bisa menggunakan tarif berdasarkan proyek? Tentunya bisa ya, terutama untuk klien-klien yang mungkin mereka tidak terlalu mengetahui industri kita. Jadi misalnya klien perusahaan yang jarang nerjemahin, tiba-tiba mereka menerjemahkan. Kalau kita punya pilihan seperti itu, saran saya sih memang tarif per proyek ya. Kalau tarif per proyek itu kita bisa lebih leluasa dalam mengatur tarifnya. Jadi kita cukup menggunakan tarif per kata kita, kemudian kita kira-kira, oh per kata saya adalah sekian rupiah, kemudian proyeknya ini setelah saya hitung sekian kata, tinggal dikali katanya berapa, kemudian kita bisa markup sendiri, tergantung dari tadi itu, misalnya resiko lah, atau tergantung dari tingkat kesulitan, kita tambahin sendiri pun bisa, karena itu per proyek ya, jadi sah-sah saja. Nanti tinggal si klien apakah dia mau menerima atau tidak tarif yang kita tawarkan. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Ann Margaret. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, lalu ini ada dari Mbak Hani Afifah. Mbak Hani Afifah ini baru lulus kuliah ya. Jadi lagi masih bingung untuk membangun portofolionya nih Mas Ade. Ini juga menanyakan mengenai proyek subtitling itu seperti apa ya? Gitu. Ya, Dia tidak proyek punya subtitling gambaran. itu ya gampangnya dia bikin teks terjemahan film ya. Jadi kalau kita nonton film kan ada teks terjemahannya. Kita bisa dapat proyek-proyek terjemahan untuk film seperti itu. Untuk webinar khusus karir penerjemahan mungkin bisa mulai ini ya, follow Instagramnya HPI karena kita cukup sering mengadakan webinar juga, hampir 3 kali sebulan ya. Jadi mungkin salah satunya nanti pelan-pelan bisa mengetahui tentang tentang cara membangun portofolio, cara mengerjakan proyek-proyek tertentu, seperti itu bisa. Ya, nanti kita pertimbangkan ya Mbak Hani ya, untuk yang baru-baru lulus gitu ya. Dan waktu itu kita juga sudah mengadakan, tapi yang untuk anggota muda ya Mas Ade ya. Nah, mungkin nanti untuk yang di webinar bulanannya nanti kita bahas kembali dari divisi pengembangan profesi. Dan ini ada dari Mbak Helena Simatupang. Selamat sore Mas Ade. Apakah Mas Ade ada info kira-kira batas bawah dan batas atas untuk fee penerjemahan laporan tahunan perusahaan? Terima kasih. Saya belum pernah nerjemahin laporan tahunan ya, jadi saya tidak punya informasi sama sekali. Mungkin juga teman-teman di sini yang lain ada info biasanya berapa tarif pasarnya, silakan bisa berbagi juga di sini. Tapi saya sendiri tidak punya informasi ini saat ini. Iya. Silakan ya teman-teman, rekan-rekan yang biasa mengerjakan laporan tahunan ini barangkali bisa memberikan gambaran ya. Lalu ini ada dari Muhammad Ervan ya. Ini Saya seorang soal ASN ya. Saya insya Allah tahun depan ingin mutasi jabatan ke JF, penerjemah. Namun sekarang saya terkendala pada masalah portofolio. Yakni saya belum memiliki pengalaman menerjemahkan. Pertanyaan saya, adakah situs atau yang semisal dengannya yang dapat menyediakan proyek penerjemahan untuk saya jadikan praktik untuk portofolio saya? Mohon bantuannya. ini agak menyimpang dari ini ya, dari topik, tapi jawaban cepat saja mungkin bisa ikut proyek-proyek yang pro bono ya, ada cukup banyak juga yang bisa diikuti. Yang saya tahu saat ini misalnya TED Translator itu bisa menerjemahkan subtitling pro bono. Kemudian Translators Without Borders itu bisa dicek juga, di situ ada.
Kemudian juga bisa ikut proyek-proyek open source misalnya kalau tertariknya ke IT. Mozilla Firefox kalau tidak salah juga punya divisi translation yang dimana orang-orang yang pengguna Firefox bisa ikut menerjemahkan browsernya. Jadi tinggal di Google saja yang seperti itu, nanti cukup banyak juga menurut saya pilihan-pilihannya. Untuk syaratnya sendiri, karena saya tidak tahu ya di jabatan KJF penerjemah ini seperti apa, mungkin saya tidak punya informasi juga apakah harus portofolionya seperti apa. Tapi kalau tidak salah, webinar ruang berbagi berikutnya itu ada dari penerjemah pemerintah juga, nanti akan menjadi pembicara, sedang kita konfirmasi. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik bisa terus memantau media sosial HPI ya, untuk tahu topik-topik webinar berikutnya. Ya, ini ada dari Mas atau Mbak ini ya, Binar Chandra Auni. Sore Mas Ade, ingin menyampaikan sedikit pengalaman saya ketika tawar-menawar tarif, biasanya calon klien menanyakan tentang sertifikasi. Saya sudah punya hasil tes bahasa Korea atau topik ya, karena saya menerjemahkan dari dan ke bahasa Korea. Namun ada juga yang menanyakan apakah saya punya sertifikasi dari HPI. Harapan saya HPI nantinya bisa menyelenggarakan TSN untuk bahasa asing, bahasa Korea, supaya punya posisi tawar yang lebih baik. Terima kasih. Oh ya, dimasukkan ya, Pak Indra, kalau masih ada di sini Pak Indra, gitu ya. Ini yang dari bahasa Korea ya, bahasa Korea. Iya, tapi secara umum terkait tarif ini menurut saya memang bisa ya. Jadi sertifikasi HPI juga bisa dijadikan nilai tawar ya, ketika kita penerjemah, kita mengaku sebagai penerjemah, kemudian minta tarif tertentu, dibandingkan dengan kita mengaku sebagai penerjemah, kita bisa tunjukkan kartu anggota HPI, kita tunjukkan sertifikasi HPI, menurut saya itu bisa juga menaikkan nilai tawar. Jadi nggak bisa sembarangan klien kasih harga ke kita, karena mereka tahu bahwa untuk bisa mendapatkan sertifikasi HPI tentunya tidak mudah dan butuh pengalaman juga. Iya, nah ini ada masukan dari Mbak Lia Lais ya, untuk terkait yang butuh portofolio, bisa ikut pendidikan UKPUI katanya ya. Nanti portofolionya dapat dari pelatihan pendidikan. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Widya Dara Anindian. Saya mau bertanya, kalau mau menerjemahkan video, bagaimana perhitungannya ya Mas Ade? Jadi harus transkripsi videonya dulu, menerjemahkan dan subtitling. Bagaimana penghitungannya? Apakah dijadikan satu atau kita breakdown satu persatu gitu? Ya, kalau yang saya lakukan sih biasanya saya ikut agensi luar ya. Kalau agensi luar kan sudah rapi alur kerjanya, jadi kita cuman kebagian nerjemahin atau nerjemahin aja atau transkripsi saja. Tapi kalau misalnya kasusnya kita dapat klien swasta atau klien perusahaan yang kita benar-benar dikasih video saja, menurut saya sih harus kita hitung baik-baik ya. Kita pisah-pisah biaya untuk transkripsi berapa, kemudian setelah transkripsi nanti kita charge-nya seperti apa, tarif subtitlingnya, apakah kita mau pakai per menit video, atau nanti apakah kita akan hitung katanya, itu bisa beda-beda juga. Tapi yang penting kita harus pastikan bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan itu dibayar juga ya. Jangan sampai kita cuma kasih tarif translation aja, ternyata kita nanti harus melakukan transkripsi, kemudian harus misalnya memasukkan subtitlenya ke videonya, itu harus dipikirkan juga. Iya, ini dari Mbak Anmar tadi menanya lagi. Ini kalau tarif penerjemahan di market biasanya di bawah standar biaya masukan yang ditentukan Kementerian Keuangan ya, gitu. Kalau yang SBM anggaran 2020 per halaman jadi mulai dari 250.000 yang bahasa Inggris, bahasa asing lain lebih mahal. Ini gimana nih dengan adanya standar ini nih? Iya, jadi tadi saya sudah sampaikan juga, standar dari Kemenku ini sebenarnya bukan standar harga terjemahan ya, dia lebih kayak standar untuk lembaga negara ketika mereka ingin membuat proyek atau membuat kegiatan, mereka harus menggunakan harga yang batasannya di situ, jadi sudah ditentukan. Ini mungkin untuk menjamin agar memastikan agar mereka ketika bikin proyek, misalnya biayanya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, jadi sudah diberikan standarnya. Tapi tahu saya standar ini hanya berlaku untuk lembaga negara dan itu pun dijadikan sebagai acuan, jadi bukan sebagai standar
standar fix ya. Jadi memang kalau kita lihat sendiri di pasar, tergantung dari proyeknya, tergantung dari kliennya, itu pasti harganya akan berbeda-beda, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah dari yang di Kemenku ini sendiri. Ya, baik. Aduh, tidak terasa ini ya. Waktunya sudah habis. Seru juga rupanya ya. Mungkin masih banyak dari teman-teman lain yang ingin, rekan-rekan lain yang masih ingin bertanya atau mendiskusikannya ya. Mudah-mudahan. Gimana Mas Ade? Kalau masih ada pertanyaan. Bisa ke ini ya, mungkin bisa connect di LinkedIn atau di Facebook atau join grup HPI di Facebook kalau masih pakai Facebook. Soalnya di situ masih ada juga diskusi-diskusi juga di situ. Kita bisa, saya juga sering ikut mengomentari di situ. Kalau di LinkedIn nanti bisa japri ke saya kalau ada pertanyaan juga bisa saya jawab di sana. Ya, berarti bisa diposting di sana ya, di medsosnya HPI, nanti silakan diajukan gitu ya. Di komennya juga boleh atau di DM-nya kalau di Instagram gitu ya. Benar-benar nanti bisa dijawab jadinya pertanyaannya ya. Baik, ini terima kasih banyak Mas Ade sudah berbagi sore hari ini. Terima kasih banyak juga teman-teman semua atas kehadirannya ya dan diskusinya yang luar biasa sore hari ini. Sebelum menutup saya ingin menginformasikan ya bahwa webinar bulanan untuk bulan April ya, insya Allah nanti akan diadakan pekan depan ya, mengenai kekhasan linguistik dalam teks hukum dan penerjemahannya. Ya, kita akan menghadirkan Dr. Sugeng Haryanto SPD MPD ya, HPI Certified, Komite Kompetensi dan Sertifikasi HPI, dosen Pelinema dan penulis buku Dasar-dasar Penerjemahan Teks Hukum. Ya, insya Allah akan diadakan pekan depan, Sabtu depan ya, waktunya tetap sama pagi ya. Jadi jangan sampai terlewat ya. Yang belum daftar silakan daftar ya. Linknya ada di HPI Notice ya. Silakan dicek di emailnya masing-masing. Baik, sepertinya itu saja untuk sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah Ramadan kepada teman-teman yang menjalankan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Ade, Mbak Terima Rona, kasih, Pak. teman-teman semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya N ya.